Halo anak-anak, kita kembali lagi hari ini Sabtu 27 November 2021 masih di tema 5 subtema 2 Pahlawanku Kebanggaanku, materi pemantulan cahaya di pelajaran IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak MEM dapat mengetahui tentang pemantulan cahaya. Ayo simak video berikut ya nak. Pemantulan cahaya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Berikut hukum pemantulan cahaya. Cahaya memiliki beberapa aturan yang mana kita biasa menyebutnya dengan hukum pemantulan cahaya. Hukum tersebut seperti berikut. 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Nah, perhatikan gambar di bawahnya ya nak ya. Lalu yang kedua, sudut pantul, cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Untuk memahami lebih jelas, mari perhatikan ilustrasi gambar berikut ya anak ya. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, contohnya cermin datar dan permukaan air tenang. Perhatikan gambarnya ya nak. Nah, inilah contoh pemantulan cahaya teratur. Yang pertama, pemantulan teratur pada cermin. Lalu yang kedua, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. 2. Pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, perhatikan gambarnya nak ya. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Yang pertama, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh alat optik. Yang pertama, lup atau disebut juga dengan lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Lalu contoh yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau lensa cembung. Nah, salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Yang ketiga adalah mikroskop. Nah, itu lihat gambarnya enak ya. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, itulah bagian dari pemantulan dan contoh benda optik. Kiranya anak-anak MEM dapat memahaminya dengan baik ya anak ya. Demikian materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam Imago Dei.